Marina Nandaswandi dengan NIM 201010504218 dari kelas 607 jurusan manajemen. Di video ini saya akan menjelaskan tentang analisis kesalahan-kesalahan dari studi kasus yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan kesalahan-kesalahan dalam studi kasus yang telah diberikan. Yang pertama, ada studi kasus Sprite. Kesalahan utama dalam kampanye iklan Sprite adalah menggunakan frasa "you are easy" yang dianggap merendahkan wanita. Sebagai merek Sprite seharusnya memikirkan dampak dari pesan yang disampaikan dalam iklan mereka dan memastikan bahwa pesan tersebut tidak merugikan atau merendahkan kelompok tertentu. Sprite seharusnya juga melakukan survei terlebih dahulu untuk memastikan bahwa pesan tersebut tidak menyinggung kelompok tertentu. Selain itu, Sprite juga seharusnya mengambil tindakan yang lebih tepat dan cepat dalam merespon kecemasan dan protes dari masyarakat. Sprite seharusnya segera minta maaf dan menghapus iklan tersebut jika memang iklan tersebut dianggap merendahkan dan menyinggung masyarakat. Yang kedua adalah studi kasus Reebok. Ada beberapa kesalahan-kesalahan dalam studi kasus Reebok. Reebok seharusnya lebih memperhatikan nilai dan etika dalam membuat kampanye iklan mereka. Kampanye iklan yang mengajak atau mempromosikan perilaku tidak etis atau tidak pantas seperti selingkuh dapat menimbulkan kemarahan dan protes dari masyarakat dan dapat merusak reputasi merek. Yang kedua, Reebok seharusnya memperhatikan konteks sosial dan budaya tempat mereka beroperasi. Kampanye iklan yang sukses di satu negara atau budaya belum tentu berhasil di tempat lain. Reebok seharusnya memahami nilai dan norma sosial di pasar mereka sebelum membuat kampanye iklan. Reebok seharusnya merespon dengan cepat dan tepat atas protes dan kritik yang diterima. Reebok seharusnya meminta maaf secara tegas dan mengambil tindakan yang efektif untuk memperbaiki dampak negatif yang ditimbulkan oleh kampanye iklan mereka. Reebok seharusnya memperbaiki hubungan mereka dengan masyarakat dan konsumen di pasar mereka. Selanjutnya yang ketiga yaitu kesalahan studi kasus DAP. Ada beberapa kesalahan, yaitu yang pertama, DAP seharusnya lebih memperhatikan nilai dan etika dalam membuat kampanye iklan. Kampanye iklan yang merendahkan atau menghina kelompok tertentu, termasuk orang gemuk dan orang kulit hitam, tidak hanya dapat menimbulkan kemarahan dan protes dari masyarakat, tetapi juga dapat merusak reputasi merek. Yang kedua, DAP seharusnya memperhatikan konteks sosial dan budaya tempat mereka beroperasi. Kampanye iklan yang sukses di satu negara atau budaya belum tentu berhasil di tempat lain. DAP seharusnya memahami nilai dan norma sosial di pasar mereka sebelum membuat kampanye iklan. Yang ketiga, DAP seharusnya memperhatikan faktor keberagaman dan inklusi dalam membuat kampanye iklan. DAP seharusnya mempromosikan kecantikan dan keberagaman dan menghargai keberagaman fisik dan kulit, bukan hanya mempromosikan kecantikan yang sesuai standar kecantikan yang sempit. Yang keempat, DAP seharusnya merespon dengan cepat dan tepat atas protes dan kritik yang diterima. DAP seharusnya meminta maaf secara tegas dan mengambil tindakan yang efektif untuk memperbaiki dampak negatif yang timbul oleh kampanye iklan mereka. DAP seharusnya memperbaiki hubungan dengan masyarakat dan konsumen di pasar. Yang keempat yaitu kesalahan dalam kasus Burger King. Ada beberapa kesalahan, yaitu yang pertama, Burger King seharusnya memahami nilai dan norma sosial di pasar sebelum membuat kampanye iklan. Yang kedua, Burger King seharusnya lebih memperhatikan nilai dan etika dalam membuat kampanye iklan. Kampanye iklan yang menggunakan muatan seksual atau merendahkan kelompok tertentu dapat menimbulkan kemarahan dan protes dari masyarakat dan dapat merusak reputasi merek. Yang ketiga, Burger King harus memperhatikan hak cipta dan privasi orang-orang yang terlibat dalam kampanye iklan. Burger King seharusnya meminta izin secara sah dan jelas dari model yang digunakan dalam kampanye iklan. Yang keempat,
Burger King seharusnya merespon dengan cepat dan tepat atas protes dan kritik yang diterima. Burger King seharusnya meminta maaf secara tegas dan mengambil tindakan yang efektif untuk memperbaiki dampak negatif yang ditimbulkan oleh kampanye iklan mereka. Burger King seharusnya memperbaiki hubungan mereka dengan masyarakat dan konsumen di pasar. Kesalahan yang kelima yaitu dari kasus Nivea. Ada beberapa kesalahannya, yaitu yang pertama, Nivea harus memperhatikan konteks sosial dan budaya tempat mereka beroperasi. Kampanye iklan yang sukses di satu negara belum tentu berhasil di tempat lain. Nivea seharusnya memahami nilai dan norma sosial di pasar sebelum membuat kampanye iklan. Yang kedua, seharusnya Nivea memperhatikan dampak emosional dan psikologis yang dapat ditimbulkan oleh kampanye iklan, terutama pada kelompok yang terdampak langsung oleh topik kampanye tersebut. Kampanye iklan yang mempromosikan stereotip atau merendahkan kelompok tertentu bisa sangat merusak. Yang ketiga, Nivea seharusnya merespon dengan cepat dan tepat atas protes dan kritik yang diterima. Nivea seharusnya meminta maaf secara tegas dan mengambil tindakan efektif dan memperbaiki dampak negatif yang ditimbulkan oleh kampanye iklan. Nivea seharusnya memperbaiki hubungan mereka dengan masyarakat dan konsumen di pasar. Keenam, yaitu kesalahan dari kasus Ford. Yang pertama, kurangnya pengawasan dan kontrol dari perusahaan pusat terhadap iklan yang diproduksi oleh cabang lokal. Seharusnya perusahaan pusat memastikan bahwa semua iklan yang diproduksi oleh cabang lokal sesuai dengan nilai-nilai dan standar merek Ford dan tidak mengandung unsur yang merugikan mereka. Yang kedua, tidak mempertimbangkan konteks sosial dan budaya di negara target pasar. Dalam hal ini, seharusnya memperhatikan konteks sosial dan budaya di India, di mana isu kekerasan seksual terhadap wanita sangat sensitif dan perlu dihormati. Yang ketiga, tidak memperhatikan dampak sosial dan citra merek. Iklan tersebut menggambarkan citra merek yang kurang pantas dan tidak etis dan dapat merusak reputasi sebagai perusahaan yang bertanggung jawab dan peduli terhadap isu-isu sosial. Yang keempat, tidak melakukan penelitian pasar yang memadai. Perusahaan seharusnya melakukan penelitian pasar yang lebih baik untuk memahami preferensi dan nilai-nilai budaya masyarakat, sehingga dapat menghasilkan iklan yang lebih tepat sasaran yang sesuai dengan konteks sosial dan budaya. Yang terakhir yaitu analisis kesalahan dari kasus Hyundai. Yang pertama, tidak sensitif terhadap isu sensitif. Iklan tersebut tidak sensitif terhadap isu sensitif yang terkait dengan bunuh diri. Isu ini sangat kompleks dan memerlukan pendekatan yang sangat hati-hati. Iklan tersebut jelas-jelas meremehkan keseriusan masalah bunuh diri dan dapat menyinggung perasaan banyak orang yang terkena dampak dari masalah ini. Yang kedua, tidak mempertimbangkan dampak sosial. Iklan tersebut tidak mempertimbangkan dampak sosial yang mungkin terjadi akibat pesan yang disampaikan. Pesan tersebut dapat memperkuat pandangan yang salah tentang bunuh diri dan dapat menyebabkan orang yang rentan terhadap pengaruh untuk mengikuti perilaku tersebut. Yang ketiga, tidak memperhitungkan dampak pada kelompok yang terkait. Iklan tersebut tidak memperhitungkan dampak pada kelompok yang terkait dengan isu bunuh diri, seperti keluarga korban, organisasi kesehatan mental, dan masyarakat umum. Iklan tersebut dapat menimbulkan perasaan tidak nyaman dan menyinggung pikiran orang-orang yang terkena dampak dari masalah. Yang keempat, kurangnya pengawasan dalam kampanye pemasaran. Iklan tersebut mungkin tidak melewati pengawasan dan memadai sebelum diterbitkan. Kampanye pemasaran harus melalui proses validasi dan verifikasi untuk memastikan pesan yang disampaikan tidak merugikan perusahaan dan tidak melanggar nilai-nilai sosial yang berlaku.